Assalamualaikum sedulur-sedulur, salam rahayu untuk semua. Selamat datang di channel YouTube Kagem Sedoyo, channel yang membahas tentang sejarah, kisah, cerita masa lalu, misteri, berita, serta kisah mistis yang pernah terjadi. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe channel ini, like dan share, tinggalkan jejak di kolom komentar, serta nyalakan lonceng agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Matur nuwun sedoyo. Dalam warisan kuno Primbon Jawa, setiap weton tidak hanya menyimpan keistimewaan, tetapi juga sisi gelap yang kerap tersembunyi di balik kepribadian seseorang. Weton Jumat Pahing dikenal memiliki energi yang kuat, perpaduan antara hari Jumat yang penuh berkah dan pasaran, Pahing yang membawa daya spiritual tinggi. Namun, di balik kekuatan tersebut, tersimpan bayang-bayang sifat yang bisa menjadi bumerang bila tidak dikendalikan. Orang yang lahir pada Jumat Pahing seringkali memiliki aura kepemimpinan yang alami. Mereka cenderung disegani bahkan tanpa harus banyak berbicara. Namun, sisi gelap dari karakter ini adalah munculnya kecenderungan untuk merasa paling benar. Dalam keadaan tertentu, mereka bisa menjadi keras kepala dan sulit menerima pendapat orang lain. Sifat ini, jika dibiarkan, dapat membuat hubungan sosial menjadi renggang. Selain itu, dalam Primbon disebutkan bahwa Jumat Pahing memiliki neptu yang cukup besar, yang melambangkan kekuatan batin sekaligus potensi konflik batin. Individu dengan weton ini kerap mengalami pergolakan, emosi yang tidak terlihat oleh orang lain, di luar tampak tenang, tetapi di dalam hati sering terjadi pertarungan antara logika dan perasaan. Hal ini membuat mereka mudah merasa tertekan meskipun jarang mengungkapkannya. Sisi gelap lainnya adalah kecenderungan untuk memendam perasaan. Orang Jumat Pahing sering memilih diam ketika disakiti. Namun diam ini bukan berarti lupa, melainkan menyimpan. Dalam jangka panjang, hal ini bisa berubah menjadi dendam yang halus namun dalam. Mereka mungkin tidak membalas secara langsung, tetapi bisa menjaga jarak atau bersikap dingin tanpa alasan yang jelas bagi orang lain. Tidak hanya itu, weton ini juga dikaitkan dengan sifat perfeksionis yang tinggi. Keinginan untuk segala sesuatu berjalan sesuai harapan seringkali membuat mereka kecewa ketika realita tidak sejalan. Kekecewaan ini dapat berubah menjadi sikap mudah, menyalahkan keadaan atau bahkan orang lain. Dalam kondisi tertentu, mereka bisa terlihat pesimis dan kehilangan semangat. Dalam urusan kepercayaan, orang Jumat Pahing juga dikenal memiliki intuisi yang tajam. Namun sisi gelapnya, intuisi ini bisa berubah menjadi prasangka. Mereka terkadang terlalu cepat menilai seseorang hanya berdasarkan firasat, tanpa mencari kebenaran yang sesungguhnya. Hal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Primbon Jawa juga mengisyaratkan bahwa mereka yang lahir di Jumat Pahing memiliki potensi energi spiritual yang besar. Tetapi jika tidak diarahkan dengan baik, energi ini bisa membuat mereka mudah merasa gelisah, seolah ada beban yang tidak terlihat. Mereka bisa mengalami mimpi-mimpi aneh, firasat yang mengganggu, atau perasaan tidak nyaman tanpa sebab yang jelas. Di sisi lain, sifat ambisius yang dimiliki weton ini juga memiliki bayangan gelap. Ambisi yang terlalu besar bisa membuat mereka menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan. Meskipun tidak selalu terjadi, dalam kondisi terdesak, mereka bisa menjadi sangat keras dan bahkan mengabaikan nilai-nilai moral yang sebelumnya dijunjung tinggi. Hubungan dengan keluarga pun tidak luput dari tantangan. Orang Jumat Pahing cenderung memiliki standar tinggi terhadap orang-orang terdekatnya. Ketika harapan tersebut tidak terpenuhi, mereka bisa menjadi mudah kecewa dan menarik diri. Hal ini seringkali membuat mereka terlihat dingin atau kurang peduli, padahal sebenarnya mereka hanya terluka. Dengan segala sisi gelap ini, bukan berarti weton Jumat Pahing adalah sesuatu yang buruk. Justru memahami sisi gelap ini adalah kunci untuk mengendalikannya. Dalam ajaran Jawa, setiap kekuatan selalu memiliki pasangan terang dan gelap. Siapapun yang mampu mengenali bayangannya sendiri, akan lebih mudah menemukan keseimbangan hidup. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, sisi gelap weton Jumat Pahing tidak hanya berhenti pada konflik batin dan kecenderungan keras kepala. Ada lapisan lain yang lebih dalam, yang seringkali tidak disadari oleh pemilik weton ini sendiri. Lapisan ini berkaitan dengan cara mereka menghadapi tekanan, hidup dan bagaimana mereka memandang dunia di sekitarnya. Orang Jumat Pahing dikenal memiliki daya tahan mental yang kuat. Mereka mampu bertahan dalam situasi sulit tanpa banyak mengeluh. Namun kekuatan ini memiliki sisi bayangan, berupa kecenderungan untuk memikul beban sendirian. Mereka jarang meminta bantuan, bahkan ketika sudah sangat lelah. Akibatnya, tekanan yang menumpuk bisa berubah menjadi ledakan emosi yang tak terduga. Ledakan ini sering muncul dalam bentuk kemarahan yang tiba-tiba,
Meskipun sehari-hari terlihat sabar, ketika batas kesabaran itu terlampaui, mereka bisa berubah drastis. Kata-kata yang keluar bisa tajam dan melukai, bahkan terhadap orang yang mereka sayangi. Setelah itu biasanya muncul penyesalan, tetapi seringkali sudah terlambat untuk menarik kembali ucapan tersebut. Sisi gelap lainnya adalah kecenderungan overthinking atau berpikir berlebihan. Orang Jumat Pahing sering menganalisis sesuatu terlalu dalam, bahkan hal-hal kecil sekalipun. Mereka bisa memikirkan berbagai kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi. Pikiran seperti ini dapat membuat mereka mudah cemas dan sulit merasa tenang. Dalam hubungan sosial, mereka juga memiliki sisi selektif yang cukup tinggi. Tidak mudah bagi mereka untuk benar-benar percaya kepada orang lain. Mereka membutuhkan waktu lama untuk membuka diri. Namun, sisi gelapnya sikap ini bisa membuat mereka terlihat tertutup, bahkan sombong di mata orang lain. Padahal, di balik itu semua, mereka hanya berusaha melindungi diri dari kekecewaan. Selain itu, ada kecenderungan untuk menyimpan luka lama. Orang Jumat Pahing jarang benar-benar melupakan masa lalu. Mereka bisa mengingat detail kejadian yang menyakitkan, bahkan setelah bertahun-tahun berlalu. Luka yang tidak disembuhkan ini bisa memengaruhi cara mereka memperlakukan orang di masa kini, seringkali dengan sikap waspada yang berlebihan. Dalam dunia kerja atau usaha, sisi gelap weton ini terlihat dari kecenderungan ingin mengendalikan segalanya. Mereka sulit mempercayakan tugas kepada orang lain, karena merasa hanya diri mereka yang mampu melakukannya dengan benar. Hal ini bisa membuat mereka kelelahan sendiri, sekaligus menimbulkan konflik dengan rekan kerja. Ada pula sifat mudah tersinggung yang tersembunyi. Meskipun tidak selalu terlihat, orang Jumat Pahing memiliki perasaan yang cukup sensitif. Kritik, bahkan yang disampaikan dengan niat baik, bisa dianggap sebagai serangan. Akibatnya, mereka bisa menarik diri atau menjaga jarak tanpa menjelaskan alasan sebenarnya. Dalam hal spiritual, energi besar yang dimiliki weton ini juga bisa menjadi pedang bermata dua. Ketika tidak seimbang, mereka bisa merasa kosong, kehilangan arah, atau bahkan meragukan tujuan hidupnya sendiri. Perasaan ini sering datang tiba-tiba, tanpa sebab yang jelas, dan membuat mereka merasa terombang-ambing. Sisi gelap lainnya adalah kecenderungan untuk terlalu mandiri. Sekilas ini terlihat sebagai kelebihan. Namun dalam batas tertentu, kemandirian yang berlebihan bisa membuat mereka menutup diri dari dukungan orang lain. Mereka merasa harus selalu kuat, padahal setiap manusia memiliki batasnya. Di balik semua itu, ada satu benang merah yang mengikat sisi gelap weton Jumat Pahing, yaitu pertarungan antara kekuatan dan kerentanan. Mereka tampak kuat di luar, tetapi menyimpan banyak hal di dalam. Jika tidak dikelola dengan baik, sisi gelap ini bisa menjadi beban yang perlahan menggerogoti kebahagiaan mereka. Namun sebagaimana ajaran leluhur Jawa, setiap sisi gelap selalu memiliki jalan untuk diterangi. Kesadaran adalah langkah pertama. Dengan memahami pola-pola ini, seseorang dapat mulai mengubahnya menjadi kekuatan yang lebih seimbang. Memasuki lapisan yang lebih dalam, sisi gelap weton Jumat Pahing juga berkaitan erat dengan pergulatan batin, yang bersifat sunyi namun terus-menerus. Ini bukan sekadar emosi sesaat, melainkan pola yang bisa terbentuk sejak lama dan memengaruhi cara mereka menjalani kehidupan. Salah satu bayangan yang kerap muncul adalah rasa kesepian di tengah keramaian. Orang dengan weton Jumat Pahing bisa berada di antara banyak orang, tetapi tetap merasa sendiri. Hal ini terjadi karena mereka sulit benar-benar membuka isi hati. Ada jarak tak kasat mata yang mereka ciptakan sendiri, seolah menjadi benteng perlindungan dari rasa sakit. Benteng ini, meskipun melindungi, juga menjadi penghalang. Mereka sering merasa tidak dimengerti, padahal di sisi lain, mereka juga tidak sepenuhnya memberi kesempatan orang lain untuk memahami mereka. Inilah paradoks yang menjadi sisi gelap, ingin dimengerti, tetapi enggan terbuka. Selain itu, ada kecenderungan untuk menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Ketika terjadi kegagalan atau masalah, orang Jumat Pahing seringkali menanggung beban itu sepenuhnya. Mereka bisa terus memikirkan kesalahan yang telah lewat, bahkan menghukum diri sendiri secara batin. Rasa bersalah ini dapat menggerogoti kepercayaan diri secara perlahan. Sisi lain yang tak kalah kuat adalah kecenderungan perfeksionisme yang berubah menjadi ketakutan. Mereka ingin segala sesuatu berjalan sempurna, tetapi justru karena itu mereka bisa takut memulai sesuatu. Takut gagal, takut tidak sesuai harapan, hingga akhirnya memilih menunda atau bahkan tidak mencoba sama sekali. Dalam hubungan percintaan, sisi gelap ini terlihat dari kecenderungan posesif yang tersembunyi. Bukan dalam bentuk yang kasar, tetapi lebih halus, ingin selalu tahu, ingin selalu dekat, dan merasa gelisah ketika pasangan tidak sesuai ekspektasi. Hal ini bisa menimbulkan tekanan dalam hubungan jika tidak disadari. Orang Jumat Pahing juga memiliki kecenderungan untuk menguji kesetiaan orang lain, baik secara sadar maupun tidak.
Mereka ingin memastikan bahwa orang di sekitarnya benar-benar tulus. Namun, cara yang digunakan kadang justru menciptakan jarak atau kesalahpahaman. Dalam hal pengambilan keputusan, sisi gelapnya adalah keraguan yang berlarut-larut. Meskipun terlihat tegas, di dalam hati mereka sering mempertimbangkan banyak hal hingga sulit menentukan pilihan. Keraguan ini bisa membuat peluang terlewat begitu saja. Ada pula sisi bayangan berupa kecenderungan menarik diri saat menghadapi masalah. Alih-alih menghadapi secara langsung, mereka bisa memilih diam dan menjauh. Bagi orang lain, ini terlihat seperti menghindar, padahal sebenarnya mereka sedang mencoba menenangkan diri. Namun jika terlalu sering dilakukan, masalah justru tidak terselesaikan. Energi spiritual yang kuat dalam weton ini juga bisa memunculkan sensitivitas berlebih terhadap lingkungan. Mereka bisa merasakan perubahan suasana, emosi orang lain, bahkan hal-hal yang tidak kasat mata. Sisi gelapnya ini bisa membuat mereka mudah lelah secara emosional, seolah menyerap beban dari sekitar. Tidak jarang pula muncul sifat curiga yang halus. Bukan tanpa alasan, melainkan karena pengalaman masa lalu yang membentuk pola kewaspadaan. Namun jika berlebihan, kecurigaan ini dapat merusak hubungan yang sebenarnya baik-baik saja. Di titik ini, terlihat bahwa sisi gelap weton Jumat Pahing bukanlah sesuatu yang kasar atau nyata terlihat, melainkan lebih banyak bersembunyi dalam batin. Ia hadir dalam bentuk perasaan, pikiran, dan reaksi yang seringkali tidak disadari. Namun seperti bayangan yang selalu mengikuti cahaya, sisi gelap ini bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dikenali. Dengan mengenalinya, seseorang dapat mulai berdamai dengan dirinya sendiri, dan perlahan mengubah bayangan itu menjadi kekuatan yang lebih bijak. Semakin dalam memahami sisi gelap weton Jumat Pahing, semakin terlihat bahwa kekuatan besar yang dimiliki justru menjadi sumber ujian yang tidak ringan. Pada tahap ini, sisi bayangan tidak lagi hanya berkaitan dengan emosi dan hubungan, tetapi mulai menyentuh arah hidup, pilihan jalan, serta bagaimana seseorang memaknai dirinya sendiri. Orang dengan weton Jumat Pahing sering memiliki cita-cita besar dan keinginan untuk mencapai sesuatu yang bermakna. Namun sisi gelapnya, mereka bisa merasa cepat tidak puas dengan apa yang telah dicapai. Ada perasaan seolah apapun yang diraih belum cukup. Hal ini membuat mereka terus mengejar sesuatu tanpa pernah benar-benar merasa tenang. Perasaan tidak puas ini kadang berubah menjadi kegelisahan yang sulit dijelaskan. Mereka bisa merasa hidupnya berjalan tetapi tidak benar-benar hidup. Dalam kondisi tertentu muncul kebingungan arah, seolah kehilangan tujuan meskipun secara lahiriah tampak baik-baik saja. Sisi lain yang sering muncul adalah kecenderungan membandingkan diri dengan orang lain. Meskipun tidak selalu tampak, dalam hati mereka bisa merasa tertinggal atau kurang. Perbandingan ini tidak hanya soal materi, tetapi juga pencapaian, hubungan, bahkan kebahagiaan. Akibatnya muncul rasa iri yang halus yang perlahan dapat mengikis rasa syukur. Dalam kondisi tertekan, orang Jumat Pahing juga bisa menunjukkan sikap dingin yang ekstrem. Mereka menutup diri, menghindari komunikasi, dan seolah memutus hubungan sementara dengan dunia luar. Dia adalah melindungi diri, tetapi bagi orang lain, sikap ini bisa terasa menyakitkan dan membingungkan. Ada pula sisi gelap berupa kecenderungan memendam ambisi yang tidak tersalurkan. Ketika keinginan besar tidak menemukan jalan, energi itu tidak hilang begitu saja, melainkan berubah menjadi rasa frustrasi. Frustrasi ini bisa muncul dalam bentuk emosi yang tidak stabil, mudah tersinggung atau kehilangan semangat. Dalam hal kepercayaan diri, mereka sering berada di dua kutub yang bertolak belakang. Di satu sisi, mereka bisa sangat yakin dengan kemampuan diri. Namun di sisi lain ada keraguan yang diam-diam menggerogoti, pergantian antara percaya diri, dan ragu ini bisa membuat mereka terlihat tidak konsisten. Sisi gelap lainnya adalah kecenderungan menghindari konflik secara langsung, tetapi menyimpannya dalam hati. Mereka lebih memilih diam daripada berdebat. Namun diam ini bukan berarti selesai. Emosi yang tertahan bisa menumpuk dan suatu saat muncul dalam bentuk yang lebih besar. Dalam lingkungan sosial, mereka juga bisa mengalami kesulitan untuk benar-benar merasa klik dengan banyak orang. Mereka cenderung memilih lingkaran kecil, tetapi sisi gelapnya, ini bisa membuat mereka kehilangan banyak kesempatan untuk berkembang atau memperluas pengalaman. Energi spiritual yang kuat dalam weton ini juga membawa ujian berupa pencarian makna hidup yang mendalam. Namun jika tidak diimbangi dengan kestabilan batin, pencarian ini bisa berubah menjadi kebingungan. Mereka bisa mencoba banyak hal, tetapi sulit menemukan yang benar-benar membuat hati mantap. Ada pula kecenderungan untuk terlalu memikirkan masa depan hingga melupakan masa kini. Mereka sibuk merancang dan mengkhawatirkan apa yang belum terjadi, sehingga lupa menikmati apa yang sudah ada. Ini adalah sisi gelap yang sering tidak disadari, tetapi berdampak besar pada kebahagiaan. Pada akhirnya,
Bagian ini menunjukkan bahwa sisi gelap weton, Jumaat Pahing, bukan hanya soal sifat atau perilaku, tetapi juga tentang perjalanan jiwa. Ada banyak potensi besar, tetapi juga banyak jebakan batin yang harus dilewati. Jika tidak disadari, seseorang bisa terjebak dalam lingkaran ketidakpuasan dan kegelisahan. Namun jika mampu melihat dengan jernih, justru disitulah terdapat peluang untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Pada akhirnya, memahami sisi gelap weton Jumaat Pahing bukanlah untuk menakuti, melainkan untuk membuka kesadaran. Dalam ajaran Primbon Jawa tidak ada watak yang sepenuhnya buruk, dan tidak ada pula yang sepenuhnya sempurna. Setiap manusia membawa cahaya dan bayangan, dan keduanya adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus diterima. Sisi gelap yang dimiliki oleh orang Jumaat Pahing, mulai dari keras kepala, overthinking, memendam perasaan, hingga kegelisahan. Batin sebenarnya adalah bentuk energi yang belum sepenuhnya selaras. Energi ini bukan untuk dihindari tetapi untuk dikenali dan diarahkan. Ketika seseorang mampu memahami dirinya sendiri, maka sisi gelap itu tidak lagi menjadi beban, melainkan berubah menjadi kekuatan tersembunyi. Nasihat pertama yang penting adalah belajar membuka diri. Orang Jumaat Pahing perlu melatih keberanian untuk berbagi cerita, baik kepada orang yang dipercaya maupun kepada Tuhan. Memendam segalanya hanya akan memperberat hati. Dengan berbagi, beban menjadi lebih ringan dan pikiran menjadi lebih jernih. Kedua, penting untuk belajar menerima ketidaksempurnaan. Tidak semua hal harus berjalan sesuai rencana. Justru dalam ketidaksempurnaan itulah manusia belajar tentang keikhlasan. Melepaskan keinginan untuk selalu sempurna akan membantu mengurangi tekanan batin yang selama ini dirasakan. Nasihat berikutnya adalah mengelola emosi dengan bijak. Ketika rasa marah, kecewa, atau cemas muncul, jangan langsung ditekan atau diluapkan secara berlebihan. Cobalah untuk mengenali sumbernya, lalu cari cara yang sehat untuk menyalurkannya, seperti berdoa, menulis, atau melakukan aktivitas yang menenangkan. Orang Jumaat Pahing juga disarankan untuk lebih mempercayai orang lain. Tidak semua orang akan menyakiti. Memberi kepercayaan memang memiliki risiko, tetapi tanpa itu hubungan yang tulus sulit terbentuk. Belajar membuka hati secara perlahan adalah langkah penting menuju kehidupan yang lebih seimbang. Dalam hal spiritual, penting untuk menjaga keseimbangan antara batin dan pikiran. Energi besar yang dimiliki perlu diarahkan melalui kegiatan positif, seperti mendekatkan diri kepada Tuhan, melakukan kebaikan, dan menjaga niat yang lurus. Dengan begitu, energi tersebut tidak berubah menjadi kegelisahan, tetapi menjadi ketenangan. Selain itu, belajar hidup di masa kini adalah kunci penting. Jangan terlalu larut dalam penyesalan masa lalu atau kekhawatiran masa depan. Apa yang dimiliki hari ini adalah anugerah yang sering terlupakan. Dengan mensyukuri hal-hal kecil, hati akan menjadi lebih damai. Satu hal yang tidak kalah penting adalah berdamai dengan diri sendiri. Terima semua kekurangan dan kelebihan sebagai bagian dari diri. Tidak perlu menjadi orang lain untuk merasa cukup. Ketika seseorang sudah bisa menerima dirinya apa adanya, maka tekanan batin akan berkurang dengan sendirinya. Primbon Jawa mengajarkan bahwa kehidupan adalah perjalanan untuk menemukan keseimbangan. Bagi orang Jumaat Pahing, keseimbangan itu terletak pada kemampuan mengendalikan kekuatan dalam dirinya sendiri. Ketika sisi terang dan sisi gelap bisa berjalan selaras, maka hidup akan terasa lebih ringan dan bermakna. Sebagai penutup, sisi gelap bukanlah kutukan, melainkan cermin. Ia menunjukkan bagian diri yang perlu diperhatikan dan diperbaiki. Semakin seseorang berani melihat cerminnya sendiri, semakin besar pula peluang untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijaksana, kuat, dan penuh ketenangan. Karena pada akhirnya, bukan weton yang menentukan jalan hidup sepenuhnya, melainkan bagaimana seseorang memahami, menerima, dan mengelola dirinya sendiri. Terima kasih sudah menyimak dan menonton tayangan yang telah saya bagikan di Kagem Sedoyo Channel. Setiap kisah bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga bisa menjadi pengingat dan pelajaran bagi kehidupan kita sehari-hari. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Kalian juga bisa meninggalkan komentar, pengalaman pribadi atau kisah yang pernah terjadi, siapa tahu bisa menjadi bahan untuk video berikutnya. Sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga hati, dan jangan lupa, setiap cerita dan misteri selalu menyimpan rahasia yang bisa menjadi pelajaran hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua.